juga batang 3 dan batang 11 bertemu di titik C. Dia jaraknya 0, nggak bisa kita pakai. Jadi yang hanya kita pakai ya untuk titik K. Ya. Nah, jadi dari sigma momen di K kita tinggal punya P di luar sama P di dalam. Ya. Kalau P-nya berjalan di luar, kita lihat dalam. Ya. Di dalam berarti ada apa? Ada batang 3, 11 dan 4 saja. Oke. Nggak ada RVA dan RVB, nggak ada. Ya. Jadi kita cuma patokannya adalah pengaruhnya dengan batang 3. Oke. Batang 4-nya kan jaraknya 0. Ada batang 3 penguraian dan batang 11. Ya. P di luar, lihat dalam. Artinya apa? P di luar dan dalam. Titiknya semua dari A sampai G ada nilainya, ya. Sekian dari batang 3. Nah, jadi nanti kalian tinggal P di luar, lihat dalam. P di luar ini berarti dari titik A sampai G, ya. Tapi kalau P di dalam, kita lihat luar, P-nya kan tidak bergerak di sini, jadi nggak akan ada nilainya ini. Ya, kenapa? Karena kan P-nya di sini, di sininya nggak ada nilainya. Kan kita tujuannya mencari cuman A, B, C dan sampai G. Ya, jadi untuk itu hanya yang kita ambil yang ini saja, yang P di dalamnya nggak kita cari. Jelas ya? Momen di K sama dengan 0, berarti tadi ada batang 3 dan batang 11. Batang 11 jaraknya berapa? 4. Oke. Tandanya plus minus? Tandanya minus. Benar? Plus? Yakin? Minus. P-nya di luar, kita lihat dalam, berarti yang kita lihat itu dalamnya, bagian dalam irisannya. Ya, kalian bingung ya, nggak lihatnya ya. Kalau kan kita mengasumsikan dia tarik, jadi keluar dari titik ini, ya. Jadi kalau yang ini begini. P di luar, kita lihat dalam. Oke. Jadi terhadap titik K dia clockwise. Kita buat clockwise itu positif, maka ya. Terus yang batang 3-nya? Batang 3 apa nih? Vertikal, horizontal? Vertikal? Positif? Jaraknya? Jaraknya? Terang ya. Batang 3
J. Oke, kalau di J kan saya anggap seperti ini di seolah-olah nih. Ini ya. Saya letakkan di sini penguraiannya kan ya. Oke, berarti yang komponen S3 horizontal ini S3 vertikal. Terhadap titik K ada jaraknya? Ya. Kalau yang vertikalnya berapa? 4 plus minus Plus. plus. Yang horizontalnya ada jaraknya? Ada. Plus minus Plus. plus. Jaraknya berapa? 2. 2. Oke, sekarang kalau yang di I saya uraikan. Yang vertikal ada jaraknya Ada. berapa? 8. Plus minus. Plus. Yang horizontal Plus. plus. Jaraknya 0. jadi lebih enak di mana? Di I apa di J? Ya. Jadi langsung kita ambil kali. Ya. Jadi kita nggak akan pakai yang horizontal. Berarti ini kan S3 vertikalnya berarti adalah S3 kali 2 per 2 akar. Oke, jelas ya? Jelas? Rehan? Dava udah balik ya? Tidak kepikiran Dava. Oke, Dava pilih batang berapa? Berapa? Maju sini kalau nggak kelihatan. Majunya cuma berapa? Mau irisan batang berapa? Jangan yang sama ya. Jangan bilang mau minta batang yang sama itu kayak batang 19 jangan, itu sudah sama. Batang 4 mirip batang 3. Nggak usah. 13 saja. Ya. Oke, batang 13 gimana? Mau ngambil irisannya? Mau potong apa? Batang 13 mau potong?
Ini. Oke, terus pakai apa? Pakai apa? Oke. Sigma horizontal sama dengan 0. Ya. Kenapa pakai sigma horizontal? Kenapa nggak pakai sigma momen atau sigma vertikal? Sekarang gini, dapat perhati dulu. Kamu membuat irisan ini batang 19, batang 13, batang 20, ya. Batang 19 sama 20 ini batang apa? Batang 13 batang apa? Kamu mau mencari yang batang berapa? 13. Kalau kamu pakai sigma horizontal, batang 13-nya ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin kamu pakai sigma horizontal. Kan kamu mau carinya batang 13. Jadi kita pakai sigma vertikal. Kenapa? Karena dua batang lainnya batang horizontal. Kalau kamu pakai sigma vertikal, dua batang ini tidak akan masuk. Ya? Nah, terus gimana kamu buatnya? P di luar sama di dalam irisan. Pada saat P di luar irisan, berarti apa adanya? P di luar berarti lihat dalam. Di dalam ada apa saja? Di dalam berarti hanya ada batang 13-nya. Ya, 19 sama 20-nya kan horizontal. Jadi otomatis pada saat P di luar lihat dalam, kita punya batang 13-nya adalah sama dengan 0. Gak ada kan? Gak ada gaya lain selain batang 13. Oke. Nah, sekarang P di dalam melihat luar, berarti ada apa? Ada? Ada apa saja? P di dalam lihat luar. Di luarnya ada apa saja nih gaya-gaya vertikalnya? RVA, batang 13 sama RVG. Ya, begitu kamu masukkan sigma vertikal sama dengan 0 plus RVA, kemudian ini minus apa plus RVG, plus RVG plus batang 13. Ya. Nah, tapi kamu tahu RVA sama RVG ini nilainya adalah kalau dijumlahkan nanti
di luar, lihat dalam. Waktu P di dalam, kita lihat luar, berarti titik yang kita cari hanya titik E. Ya. Tapi P di luar, kita lihat dalam, berarti semua titik selain titik E. Jelas? Nah, yang pada saat semua titik selain titik E, kita sudah dapat ya batang 13-nya adalah batang 0. Ya. Jadi otomatis yang di sini kalau kamu masukkan perhitungan yang di dalam ini RPA, RPG, kamu dapatkan juga nanti hasilnya adalah 0. Ya, kalau nggak percaya coba dulu. Ya, kamu masukkan RPA, RPG, nanti hasilnya dia 0. Jadi batang 13 ini adalah batang 0. Ya, tapi jelas? Dapat? Ada yang masih belum jelas? Ya, ingat ya. Jadi posisi P ini adalah kalian melihat irisan, bukan hanya kiri dan kanan. Apakah dia di dalam irisan atau di luar irisan? Ya, jelas ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ada batang lain lagi? Yang dulu? Nah, paling ini nih. Batang 12. Batang 12 dia harus, kalau kamu mencari batang 12, ini harus mencari titik pertemuannya. Ya. Syoki mau? Hah? Gimana coba jelasin yang batang ini? Sarah dilewati dulu ya. Gimana Syoki? Gimana yang batang 12? Coba cari titik temunya. Titik temunya aja deh. Kan kita pakai sigma momen. Coba cari titik temunya. Jadi di X sama dengan berapa titik temunya? Coba sini Syoki maju. Hitung titik temunya aja. Ya. Saya nggak belum penguraiannya nih. Kalau penguraiannya mah gampang kan itu. 3, 4, 5. Ayo. Tadi katanya mau coba. Ayo Syoki. Sini maju. Cari titik temunya. Kalau susah tuh digambar. Bayangkannya dengan digambar supaya lebih terlihat. Kalau saya punya segitiganya apa? Pasti kan dia bentuknya kita seperti trapesium dulu ya. Terus cari titik temunya itu. Nah, trapesium. Kayaknya enggak lulus deh. Diam banget. Yang batang lainnya mana? Gak ada lagi. Udah itu aja. Batang 5 mah gampang. 15 tuh kalau mau coba.
aja. Oh, bisa tolong cari titik temunya aja sih kalau mau titik apa ya. Ya, anggap titik set. Jadi jaraknya berapa gitu. Kamu gambar dulu. Ya, batang 12 itu kan yang terlihat berarti kamu ambil bagiannya itu DE. Gambar DE-nya. Kan kita mau mencari ini. Itu sama ngajarin. Itu sama ngajarin. Jadi kamu panjang. Itu sama ngajarin. Kan sama ngajarin. Tolong. Nah, kan? Terus ini berapa nih tingginya? Berapa meter? Nah, tulis ini 5 meter. Ini berapa? 3. Nah, terus panjangnya? Enggak dong, kan kalau namanya perbandingan segitiga sisi. Ini 4. Terus ini dalam X. Berarti berapa? Perbandingannya gimana? Perbandingan segitiganya. Ini banding ini. Kalau kamu lihat yang kecil dulu ya, berarti kan 3/5 sama dengan 7 3/5 sama dengan kecilnya berapa ini? Jadi sisi tegak dengan sisi, ya ini kan 3/5. Sekarang sisi yang ininya berapa? Segitiga kecilnya ini X per yang segitiga besarnya yang 5 ini berapa panjangnya? 8. Iya. Kok 6? Ini 4, ini jadi 4 tambah X, jangan 4X. Kalau 4X itu 4 kali X, 4 tambah X. Nah, cari X-nya. Gimana tuh? Bandingan segitiga. Gimana caranya? Iya, cari X. Kalikan berseberangan. Caranya 3/5 sama dengan X per 4 plus X. Kalikan silang. Ini kali ini 5X sama dengan 5X sama dengan ini kali ini 11 plus 3X. Ini 3 kali 4 3 kali X. Terus pindah yang mana? Yang ada X-nya gabungkan. Oke. Jadi 5 kurang 3 2X. 2X sama dengan 12. 2X sama dengan, nah, berarti X sama dengan kamu dapat X sama dengan 6. Jadi kamu pakai sigma momen di titik Z ya. Kita udah punya jaraknya itu adalah 6 meter dari titik E. Ya, jelas ya. Perbandingan segitiga ya. Ingat ya. Kalau saya tanya mencari batang 1, Sarah, batang 1 gimana? Kenapa no? Ada? Tidak.
G ya. Tapi lebih enak kita pakai langsung sigma vertikal. Kenapa? Karena batang 16-nya kan batang horizontal. Sedangkan batang 1 tuh miring. Ada penguraiannya, ada hasilnya horizontal, ada hasilnya vertikal. Langsung kita ambil yang komponen vertikalnya aja. Ya. Jadi kalian harus bisa melihat, oh saya buat irisannya ini ada batangnya apa aja sih? Ya. Terus batang apa lagi? Batang 7. Iya. Mau batang 7? Batang 7 pakai sigma vertikal. Irisannya melalui batang apa aja? Berapa? 1 7 2. Kalau 172 kamu pakai sigma vertikal nggak bisa. 16 7 2. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ingat ini baru sampai GP-nya. Nanti untuk nilai tarik atau tekan maksimumnya harus kalian nanti lihat bentuk dari GP-nya ini. Posisinya di mana, besarnya berapa. Ingat ini bebannya rangkaian dan merata ya. Jadi bukan hanya satu lagi. Harus dicari kemungkinan yang menghasilkan nilai maksimumnya. Kalau untuk penampang, saya sarankan lagi latihan supaya cepat, kemudian dihafalkan untuk rumusan-rumusan yang akan dipakai. Ya, saya absen dulu sisanya tadi. Rizky ada Rizky, Samantha, Muhammad Fauzi, di Aulia. Ada yang mau dipanggil? Saya belum tanda tangan. Oh, Jarang belum balik jarang. Rangkaian dan merata. Oke? Wis juga nggak akan masuk. Enggak. Enggak. Kalau kalau nggak ada open no. Oke, ketemu minggu depan ya. Siapa yang belum dipanggil?